Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Siti, bertemu lagi dengan saya Rini di Siti Rahmah Podcast Tanya Solusi pada Ahli. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang infeksi nosokomial. Nah, mungkin sahabat nakes di luar sana sudah tidak asing lagi dengan istilah infeksi nosokomial ini ya. Tapi untuk masyarakat umum kita perlu tahu nih, apa itu infeksi nosokomial. Nah, infeksi nosokomial ini yang mungkin sekarang lebih dikenal dengan singkatan HAIS atau Healthcare Associated Infection. Nah, ini perlu kita tahu apa itu. Nah, di saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan saya tanya-tanya banyak nih tentang infeksi nosokomial atau HAIS. Di sini sudah hadir Ibu Nurse Zanimar Eskep selaku Infection Preventive Control Nurse atau disingkat juga dengan IPCN di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Assalamualaikum Ibu Imar. Waalaikumsalam, Rini. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Seperti hari ini ya, cerah. Nah Bu, di awal saya udah mengatakan bahwa infeksi nosokomial ini mungkin bagi nakes ya, sahabat nakes di luar sana sudah tidak asing. Tapi perlu juga nih masyarakat umum tahu apa itu infeksi nosokomial dan HAIS. Mungkin Bu Imar bisa ceritakan sedikit perbedaan nih antara istilah infeksi nosokomial atau yang kita kenal sekarang HAIS. Oh ya, begini Bu Rini dan juga sahabat Siti, terima kasih ya undang-undang hari ini. Kalau dulu namanya memang infeksi nosokomial, yaitu sahabat Siti infeksi itu didapatkan selama kita di rumah sakit. Jadi pada tahun 2007 itu infeksi nosokomial itu beredarnya lebih luas Bu Rini, lebih luas ya sahabat Siti, lebih luas. Itu kita bilangnya HAIS, dalam pengertian lebih luas. Apa itu Healthcare Associated Infection? Yang dalam pengertiannya di PMK 27 tahun 2017 tentang pedoman, pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit, yaitu di mana saat pasien masuk ke dalam rumah sakit tidak ada infeksinya dan tidak ada dalam masa inkubasi. Tetapi infeksi didapatkan dari rumah sakit dan muncul setelah pasien pulang ke rumah. Iya, di saat di fase kesehatan dirawatnya itu bisa jadi terdapatnya di sana, tapi mungkin setelah di rumah. Dan juga infeksi yang terjadi pada petugas yang bekerja di rumah sakit. Sebagai contoh nih Bu Rini, kita suntik pasien, petugas atau keperawatan atau dokter ya, suntik pasien. Rupanya kita tertusuk jarum nih, habis nyuntik pasien tertusuk jarum, mau nutup gitu ya. Itu namanya juga HAIS. Jadi HAIS ini bukan untuk pasien saja, tapi juga nakes yang terkena infeksi dari rumah sakit juga namanya HAIS. Makanya HAIS itu pengertiannya lebih luas daripada infeksi nosokomial. Jadi seperti itu. Bukan saja di rumah sakit juga gitu ya Bu ya, di puskesmas juga atau vaskes yang lainnya. Iya, ada seluruh pelayanan kesehatan. Iya, baiklah. Ya, benar. Jadi kalau untuk data nih, kita bicara data ya Bu Imar. Seberapa sering sih terjadinya HAIS di Indonesia atau mungkin di dunia? Sampai kita harus concern ya sahabat Siti terhadap infeksi HAIS ini. Benar sekali. Kalau HAIS ini adalah merupakan suatu masalah yang besar bagi dunia dan Indonesia khususnya ya. Kalau kita lihat WHO pada tahun 2018 itu penghasilannya itu terjadi infeksi itu lebih dari 9% untuk Indonesia saja. Tapi ini HAIS-nya ada bagian-bagiannya ya Bu ya, tapi setelah digabung itu Rini maksimalnya 9 gitu ya. Tapi itu secara keseluruhan. Tapi nanti ada 4 bagian lagi yang mau kita lihat terjadinya angka HAIS tersebut. Iya. Tapi Bu Imar, mungkin kalau kita bicara tentang infeksi ya sahabat Siti, mungkin sahabat Siti secara awam pun yang bukan nakes gitu ya Bu, mungkin sering mendengar infeksi. Tapi apa sih sebenarnya yang mendasari, yang membedakan gitu secara mendasar antara infeksi HAIS dengan infeksi-infeksi pada umumnya gitu Bu Imar? Iya, benar sekali Rini dan sahabat Siti semuanya. HAIS itu ada 4 golongannya di rumah sakit, tapi tidak semua rumah sakit juga yang punya ini 4 HAIS ini. Nah, apa tuh yang membedakan? Iya, yang membedakannya. Contohnya ada namanya infeksi daerah operasi, yang kita bilang itu HAIS-nya IDO. Itu khusus rumah sakit yang ada melaksanakan operasi. Ada lagi namanya HAP, atau ada juga namanya PAP, akibat pemasangan ventilator mekanik itu di ICU. Kalau rumah sakit yang tidak punya ICU, dia nggak punya itu HAIS HAP-nya. Jadi tergantung nanti tipe rumah sakitnya. Seperti di puskesmas itu tidak punya dia. Dan ada lagi nanti namanya ISK, infeksi saluran kemih, akibat pemasangan kateter menetap. Jadi seperti itu Bu Rini. Ada satu lagi namanya IAD,
infeksi aliran darah akibat pemasangan pena sentral, itu adanya pasien di ICU. Ada juga nanti yang rawat inap, dia udah selesai perawatan ICU, udah bisa masuk ke ruangan, jadi nanti dia sambung di ruangan. Jadi nanti kalau IADP ini ada di ruangan, ISK-nya ada di ruangan, kalau IDO-nya nanti semua ruang mungkin punya, kalau ada pasien operasinya. Jadi ada 4 itu HAIS di rumah sakit. Artinya HAIS ini dibedakan lokasi sama tindakan yang dilakukan. Benar ya, sekali. Wimar, benar ya? ini benar. Nah, Wimar, kalau bicara tentang peluang tertular seperti itu ya, padahal kan rumah sakit itu atau vaskes itu tempat yang harusnya kita sembuh nih. Kembali lagi sebenarnya seperti yang Ibu Wimar katakan di awal, bahwa ya tergantung tindakannya dulu, lokasinya dulu. Tapi peluang terjadi itu seperti apa sih, Bu Wimar? Kalau peluang terjadinya itu, misal ini kalau HAIS ini ya, kita saling bekerja sama sebenarnya Bu Rini dan sahabat Siti. Misalnya di rumah sakit udah semuanya udah safety ya, misalnya untuk operasi gitu, alat kita gunakan dari CHSD itu udah steril. Habis itu nanti petugasnya di kamar operasi juga minimal 5-6 orang udah kita penuhi. Habis itu nanti namanya ada bandel. Bandel itu adalah hal-hal yang kita lakukan sebelum tindakan dilaksanakan. Contoh ini pasiennya mau operasi melahirkan, itu ibu-ibunya kalau dia tidak emergensi ya Rini ya, kalau kita suruh mandi dulu, jadi bersih dulu sebelum dioperasi, itu salah satu bandel mencegah IDO tersebut. Setelah itu nanti dia selesai operasi, udah ke ruangan, udah kita perban dengan bidannya, udah alatnya udah kita gunakan yang steril juga. Habis itu nanti pasiennya pulang ke rumah. Kita udah dikasih nih, di set planning sama bidannya ya sahabat Siti. Ibu nanti di rumah harus mobilisasi ya, nggak boleh banyak tidur ya. Itu adalah salah satu mencegah infeksi HAIS IDO. Iya. Terus lagi nanti misalnya harus makanannya tinggi kalori, tinggi protein gitu ya kita sampaikan. Habis itu nanti harus personal hygiene-nya, ibunya nggak apa-apa habis operasi mandi guyur itu boleh. Tetapi kadang-kadang kita udah sampaikan seperti itu ya pada sahabat Siti, sampai di rumah nanti lupa atau ada miss-missnya. Kadang-kadang kita sampaikan kan gift-givernya atau ada neneknya atau mungkin suaminya. Jadi yang nerima itu gift-givernya. Iya. Kadang-kadang pasiennya udah senang, bahagia, terima baik gitu. Jadi nanti di set planningnya terjalankan. Misal di rumah itu, nggak boleh lah makan telur, nanti lukanya gatal. Itu mitos ya Rini ya. Sementara kan telur itu tinggi protein, cepat menyembuhkan luka. Iya, jadi kadang-kadang seperti itu. Ternyata hari ke-7 dia ke rumah sakit, udah itu ada nanahnya di simpulan luka SC-nya itu. Jadi itu adalah, jadi kita kerjasamanya itu antara kita rumah sakit dan juga pasien saling bekerja sama. Jadi nggak bisa satu salah pihak Bu Rini. Jadi sahabat Siti di rumah juga mohon bantuannya, apa yang kita sampaikan, apa yang kita edukasi dijalankan, benar-benar dilaksanakan. Jadi itu adalah salah satu mencegah HAIS tersebut. Tadi Bu Wimar sudah menjelaskan sedikit bahwa nanti akan ada luka menanah dan segala macam. Sebenarnya dampak HAIS yang lebih luas itu seperti apa, Bu? Contoh-contohnya mungkin ini ya, Bu ya. Iya, kalau terjadi HAIS itu Rini, dampaknya sangat besar. Yang pertama itu kalau terjadi HAIS, bisa kecatatannya meningkat, bisa menyebabkan kematian. Segitu fatalnya ya? Iya, bisa nanti hari lama rawatannya meningkat. Sementara kalau 3 hari dia operasi udah boleh pulang. Ternyata infeksi, ditambah lagi hari rawatannya. Bagi rumah sakit apa? Bisa pendapatan nanti bisa menurun, citra rumah sakit bisa menurun, bisa jadi mungkin tuntutan hukum. Atau tambah hari rawatan saja, iya, itu sederhananya akan menambah pengeluaran untuk pasien. Benar, untuk rumah sakit penurunan. Karena gitu kenapa seperti ini Bu Rini? Pasien seharusnya 3 hari udah pulang, karena infeksi dia belum pulang. Sementara pasien yang mau masuk juga masih banyak. Jadi ini yang mau masuk juga nggak bisa masuk. Jadi kalau jadi HAIS itu panjang nanti masalahnya, banyak masalahnya. Udah pulang, seharusnya udah boleh pulang, nggak pulang. Sementara pasien yang mau masuk juga nggak bisa masuk karena kamarnya masih penuh. Jadi hari rawatannya panjang. Sebenarnya lossnya itu ada, kalau SC itu 3 hari gitu ya. Ini jadi seperti itu. Kalau dampaknya itu sangat besar sekali. Besar dampaknya kalau terjadi HAIS pada pasien. Ekonomi gitu ya. Benar sekali ya. Bu Wimar tadi juga sudah singgung ya sahabat Siti bahwa ini bisa dicegah. Benar sekali. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Bu Wimar apa saja tahap-tahap atau poin-poin apa saja yang bisa mencegah terjadinya infeksi HAIS ini, baik mungkin dalam perspektif pasien maupun nakes. Ya, benar sekali Rini dan sahabat Siti. Semua HAIS itu dapat kita cegah. Dengan
dengan harus patuh, harus mau, yaitu menjalankan program PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi ada beberapa yang harus kita jalankan untuk mencegah HIV ini. Yang pertama, kalau kita bagi nakes di rumah sakit, yaitu melakukan kebersihan tangan. Jadi itu adalah salah satu untuk mencegah HIV. Kebersihan tangan ya, Bu Imar. Benar sekali. sekali. Sangat sederhana loh ini, gitu Iya. ya. Tapi dampaknya besar seperti itu. Apalagi Bu Imar. Iya benar sekali. Iya ini namanya kebersihan tangan, simpel, sebentar waktunya. Kalau hand rub itu paling 20 sampai 30 detik. Itu adalah poin utama dalam PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi. Begitu ya sahabat Siti, simpel, efektif, dan untuk mencegah pasien safety. Jadi simpel, sebentar, tapi bisa mencegah infeksi atau HIV tersebut. Karena kalau kita dari PPI itu, penularan pertama itu melalui kontak tangan. Iya. Iya, misalnya Bu Rini, saya belum cuci baju nih, kita mau pegang pasien, itu nggak akan nular. Tetapi kalau tangan kita habis pegang ini, pegang itu, kita pegang pasiennya, ya bisa terjadi nanti seperti itu. Kita nggak tahu, walaupun tangannya tampak bersih, ya sahabat Siti, kita nggak tahu nih ada apa di sini. Karena dengan kasat mata nggak nampak, tapi mungkin dengan mikroskop yang besar ya banyak kuman-kumannya gitu. Apalagi ibaratnya nanti langsung megang luka terbuka atau ini langsung masuk ya. Masuk. Ada nih kuman di tangan ini. Benar sih kuman itu nggak berbahaya seperti Staphylococcus aureus, itu kumannya itu normal di kulit. Tetapi kalau mengenai luka bisa infeksi. Nah, makanya kita perlu melakukan kebersihan tangan. Itu adalah poin penting dalam pencegahan dan pengendalian infeksi ya sahabat Siti. Ini nanti keluarga pasien juga kita edukasi. Ya, betul. Jadi nanti ada tetangga yang datang, ada saudara, ada nenek yang datang, kita juga edukasi. Itu biasanya di saat planning udah kita sampaikan dari depan. Nanti mungkin di belakang kita edukasi kembali. Biasanya di ranap juga diulang lagi. Diulang lagi sama teman-teman kita di rawat inap. Iya, gitu Bu Rini. Selain cuci tangan nih. Yang selain cuci tangan itu ada namanya alat pelindung diri Bu Rini, atau APD yang dibilang tadi ya. Jadi kita nggak mungkin luka terbuka kita pegang dengan tangan telanjang, itu nggak boleh. Setelah melakukan kebersihan tangan, baru nanti kita pasang sarung tangannya. Oh, ini poin penting nih sahabat Siti. Iya. Artinya sarung tangan saja tidak cukup ya Bu Imar. Benar sekali. Tetap lakukan dulu kebersihan tangan, hand rub kah itu atau hand wash ya, pakai sabun dan air mengalir, baru pakai sarung tangan. Iya. Nah, oke. Karena kalau dari PPI itu menggunakan sarung tangan tidak menggantikan kebersihan tangan atau cuci tangan. Artinya sebelum dan sesudah memakai sarung tangan kita tetap wajib ya melakukan kebersihan tangan atau cuci tangan. Cuci tangan. Iya, seperti itu Bu Rini. Selain cuci tangan dan APD, kira-kira ada yang lain lagi Bu? Ada lagi, kalau kita di rumah sakit nanti seperti untuk keluarga pasien ya harus menerapkan nanti etika batuk dan bersin. Kalau nanti kita memang lagi flu, lagi sakit, nanti harus menggunakan masker. Jadi masker ini bisa untuk melindungi pasien dari kita, bisa juga melindungi kita dari pasien. Jadi intinya nanti alat pelindung diri ini kita pakai sesuai indikasi. Jadi seperti itu. Jadi alat pelindung diri ini kan banyak itu ya. Dari kepala topi, kacamata Google, ada masker, ada gaun, ada sepatu pelindung, ada sarung tangan. Ada 6 macam alat pelindung diri yang kita gunakan di rumah sakit. Tetapi nanti kita bukan pakai semua ya. Oh iya. Bu Rini bukan pakai semua. Tapi nanti kita makainya itu kita mau ngapain dulu. Jadi yang dulu, iya, gitu ya. kita harus patuh ini penggunaan APD sesuai indikasi untuk mencegah HIV. Jadi seperti itu. Dan yang lainnya juga ada etika batuk udah disampaikan tadi ya. Juga alat-alat. Alat-alat macam-macam alat kita pakai ke pasien. Ada namanya alat itu non kritikal, semi kritikal, dan kritikal. Jadi alat kita pakai ke pasien itu ada 3 prinsipnya. Yang non kritikal itu Rini, itu alat-alat yang kita pakai ke pasien cukup bersih. Bersih saja, nggak perlu steril nih. Jadi ini makanan nggak steril, nggak ada. Makanan itu nggak ada yang steril. Yang ada itu higienis. Jadi alat yang kita pakai ke pasien itu yang pertama itu non kritikal, artinya cuman bersih, seperti manset atau termometer atau oximetri. Jadi itu cukup bersih kita pakai ke pasien. Ada lagi namanya semi kritikal. Ini semi kritikal ini biasanya alat-alat yang kita pakai ke pasien itu yang melalui mukosa, contoh mungkin gastroskopi, kolonoskopi, itu alat yang kita pakai ke pasien untuk mencegah HIV itu harus dengan DTT, artinya desinfektan tingkat tinggi. Yang ketiga itu untuk mencegah HIV itu alat-alat yang kita pakai ke pasien itu harus steril. Nah ini yang paling tingkat tingginya, harus steril. Alat apa itu ini? Itu alat-alat yang menyentuh pembuluh darah pasien langsung. Oke. Seperti pinset,
gunting yang ada di kamar operasi ya, atau di ruang IGD, iya. Itu alat yang kita pakai ke pasien itu wajib sterilisasi di ruangan CSSD. Itu adalah satu juga mencegah haiznya. Jadi ada lagi yang lainnya itu, misalnya nih linen kita. Jadi linen kita itu kita bawa ke laundry, kita proses, ada chemicalnya, ada antiseptiknya. Jadi chemicalnya itu kita pakai, ada yang perlu klorin, ada yang ini. Sementara di laundry itu sendiri, ini itu mesin juga kita pisah ya. Ini namanya mesin infeksius, khusus pasien linennya itu yang berdarah. Ini yang non infeksius, linennya itu yang tidak kena darah. Jadi adalah sangat banyak, ada 11 standar itu di rumah sakit ini. Kalau kita menerapkannya bisa mencegah haiz. Haiz ini bukan tidak boleh terjadi hari ini, boleh, tetapi nanti ada boleh sekian persennya. Ada toleransinya. Ada gitu toleransinya. Ya. Kalau rumah sakit bilang nggak ada haiznya, kayaknya mustahil ya. Mustahil. Karena kegiatannya itu adalah kegiatan-kegiatan yang berisiko terjadi infeksi. Iya. Apakah di sini kita ada? Itu ada. Tapi dalam batas standar. Yang itulah langsung kita lapor nanti ke Kemenkes langsung laporannya. Haiz ini. Tapi kalau dari segi data atau pengalaman Bu Imar ya selaku IPCN nih di Rumah Sakit Siti Rahmah, itu kemungkinan terjadinya infeksi haiz ini lebih besarnya di luka operasi atau infeksi saluran kemih atau gimana Bu Imar? Iya, ini data yang kita dapatkan terakhir pada bulan Mei kemarin itu yang banyak itu di daerah luka operasi. Luka operasi. Iya, karena kalau PAP sama HAP itu di ICU. Sekarang pasien ICU itu rata-rata kita 5 atau 6 sebulan. Jadi pasiennya nggak banyak. Dulu pernah kejadian juga seperti HAP itu ada di ICU. Tapi untuk semester 1 ini sepertinya alhamdulillah belum ada. Walaupun pasien kita ada, tapi haiz di ICU belum kita temukan. Nah, itu yang menarik Bu Imar bahwa tadi kayak Ibu Imar katakan bahwa temuan itu terbanyaknya di IDO ya, infeksi daerah operasi. Nah mungkin sahabat Siti di rumah yang pernah operasi atau menginap di rumah sakit, mungkin berpikirannya ini nggak bagus nih ininya ya, luka operasinya atau tindakannya nggak bagus sehingga saya jadi infeksi. Nah mungkin hal ini yang kita terlupakan sahabat Siti, bahwa bisa jadi hal-hal yang harusnya kita lakukan untuk mencegah infeksi ini kita langgar ya Bu Imar. Nah jangan langsung berpikiran bahwa ini karena memang tindakan operasinya nggak bagus, bukan seperti itu ya Bu Imar ya. Karena nanti ini kan bukan dari rumah sakit saja, bisa nanti dari pengunjung, bisa dari nanti tetangga, bisa nanti dari pasien itu sendiri. Nah, ini yang menarik. Dia ada faktor luar dan faktor dalam. Etika pengunjung nih, sahabat Siti. Iya benar. Kita dengarkan sedikit juga dari Bu Imar, etika pengunjung yang baik untuk bisa mencegah terjadi infeksi haiz ini. Iya, biar ini dan sahabat Siti ini mohon untuk pengunjung ya. Kita di depan itu sudah diedukasi ya, di general consent namanya. Jadi itu ada ditentukan nanti jam bezuknya. Kalau istirahah itu kita ada siang, ada juga sore, ada jamnya. Ini salah satu untuk mencegah haiz juga. Karena nanti kalau kita datang terus-terusan bertamu, nanti pasien juga nggak bisa istirahat ini. Betul. Jadi nanti kalau kurang istirahat, imun juga akan menurun. Itu satu juga bisa menyebabkan haiz terjadi. Makanya kita tentukan jam bezuknya jam segini. Jadi nggak boleh juga rame-rame. Ini kadang-kadang teman-teman yang di lapangan ya, nanti udah disampaikan belum ada jam bezuk tapi masuk juga. Apalagi nanti anak-anak di bawah umur 12 tahun itu nggak boleh masuk sebenarnya, nggak ada jam bezuknya. Kalaupun masuk nanti di jam bezuk itu pun bergantian. Nanti kenapa bisa terjadinya haiz? Semisal ini pasiennya mau tidur, nggak tidur. Habis itu datang rame-rame lagi bawa makanan gitu. Jadi akhirnya makan bersama di satu ruangan itu. Masya Allah, itu dari PPI sangat tidak rekomendasi, sangat tidak rekomendasi, apalagi nanti sangat menyalahi sekali. Dia buka tikar, datang rame-rame, makan bersama, itu bisa menyebabkan nanti haiz kepada pasien tersebut. Dan jadi di Siti Rahmah sudah ketat itu ya Bu? Iya. Security sudah menahan itu dari depan. Iya, jadi mohon juga nanti para sahabat Siti, kita bukannya nggak boleh bezuk, tapi ini demi mencegah haiznya. Jadi datanglah sesuai jam bezuk rumah sakit dan patuhi peraturan yang ada. Tidak boleh bawa anak-anak, jamnya ditentukan, nggak boleh rame-rame segerombolan, nggak boleh juga makan bersama di dalam ruangan, itu sangat tidak boleh. Apalagi nanti di lantai itu walaupun kita sapu nanti masih ada kumannya. Apalagi nanti kaki sendal-sendalnya dilepas, duduk di lantai. Nanti bukannya pasiennya yang sakit nih Rini, tamu-tamu yang datang itu bisa juga jadi sakit. Makanya rumah sakit ini untuk sehat, tapi kalau kita nggak ngikuti aturan, pengunjung juga bisa sakit. Jadi makanya nanti kita juga edukasi nih sama pengunjung kita yang datang ke sini untuk bisa menerapkan
masalah jambezuk ini. Jadi seperti itu. Tepat sekali. Iya. Nah, Bu Imar, untuk HAIS ini, itu kita baru menyadari kalau misalnya nih saya sebagai pasien, baru menyadari saya HAIS ini ketika di rumah sakit kah? Atau bisa saja ketika di rumah munculnya? Bagaimana itu, Bu Imar? Bisa saja. Misalnya nih pasiennya habis operasi, sampai di rumah itu dia ada demam, udah menggigil, lukanya sakit. Nah, jadi itu tanda tanyanya HAIS. Di rumah. Berarti nanti kalau dia udah mengeluh seperti itu, dia datang, ya sahabat Siti langsung ke Paskes. Langsung datang ke Paskes. Misalnya hari Minggu polinya nggak buka, bisa mungkin ke IGD ya. Terus nanti kalau bisa jadwal polinya dia langsung ke poli. Kadang kejadian kita di sini ya, nanti datang ke poli, dokternya melihat gitu ya, dilihat lukanya. Misalnya lukanya yang HAIS itu seperti apa ya, dirintirin ya. Yang katakan HAIS itu mungkin lukanya itu sakit, nyeri hebat, merah, dan yang paling khas itu adalah dia bernanah. Bernanah. Iya, nanti bisa kita tentukan, nanti kita kultur itu nanahnya, kita kultur, nanti kita bisa menentukan antibiotiknya. Jadi seperti itu. Menarik nih, antibiotik ya sahabat Iya. Siti. Infeksi kan identiknya dengan antibiotik ya, Bu Imar. Tapi saya pernah nih baca salah satu referensi gitu ya, mengatakan bahwa infeksi AS ini cenderung resisten terhadap antibiotik. Nah, itu kenapa kira-kira, Bu? Benar nggak pernyataan ini? Iya, seperti ini sebenarnya. Jadi kita di rumah sakit itu ada namanya tim PPRA ya, pengendalian tentang antimikroba ini. Jadi kalau sesuai standar PMK itu ada 3 cara loh ini pemberian antibiotik itu. Yang pertama namanya antibiotik itu profilaksis. Sahabat Siti, profilaksis itu sebenarnya antibiotik yang kita berikan 1 jam sebelum tindakan operasi. Ada nanti namanya antibiotik itu secara definitif. Itu nanti berdasarkan pola kuman. Jadi kita ada per tahun itu buat pola kuman sama di bagian mikro ya, dokter mikrobiologi. Jadi di Siti Rahma itu misalnya di ruang ICU, kuman apa aja yang sering ditemukan di situ? Itu namanya pola atau peta kuman ya. Di NICU. Jadi nanti kita pakai seperti itu. Jadi yang ketiga itu namanya empirik, berdasarkan hasil kultur. Jadi kalau hasil kulturnya itu misalnya antibiotik A sudah resisten, berarti nggak boleh lagi dipakai. Apa sih yang masih sensitif? Misalnya antibiotik B, itu yang akan kita pakai. Berarti yang ketiga ini kan perlu waktu yang panjang gitu ya, ada sampai 3 hari menunggu hasil kultur. Jadi sebelum ketiga ini kita gunakan dulu sebagai definitif tadi secara peta kuman. Biasanya di kuman di ICU-nya yang ada ini. Seperti di Perina juga gitu sama dokter Perinanya. Oh ini kultur ya. Tapi kulturnya belum keluar, udah pakai pola kuman. Ini seperti pola kuman di Perina itu ini, yang antibiotiknya cocok ini. Jadi seperti itu. Nanti kalau hasil pola kumannya udah selesai, udah kita lakukan, keluar hasil kultur. Kalau dia memang sensitifnya kita berikan, berarti dokternya melanjutkan antibiotik itu. Tapi kalau diberikan sudah resisten, itu biasanya diganti dengan yang masih sensitif. Jadi ada 3 cara. Artinya untuk pemberian antibiotik terhadap AS ini betul-betul ada ini ya, tahap-tahap atau prosesnya. Benar ya, sekali, Jadi iya. kalau misalnya terjadi resisten, berarti tahap-tahap ini tidak dilakukan. Tentu saja begitu ya, Iya. Bu Imar ya. Karena kalau udah resisten kita kasih juga, ibaratnya kita buang air ke laut gitu. Jadi Iya, nggak nampak efeknya. Jadi infeksinya tidak sembuh ya, Iya. malah antibiotiknya udah diberikan jadi sia-sia. iya benar sekali. Seperti itu. Gitu ya. Iya. Bu, tapi kalau kita udah kena nih, bisa sembuh nggak? Dan berapa lama penyembuhannya? Oh, tentunya bisa ya. Tetapi nanti kita lihat tingkatnya juga. Jadi kalau misalnya luka operasinya itu ada namanya itu ada 3 tipe infeksinya itu. Ada namanya poruda, ada namanya venasial, ada 3 tingkat. Jadi apa infeksinya? Yang paling ringan itu mungkin dia di kulit luar saja. Yang kedua itu mungkin udah mengenai sampai infeksinya ke otot. Yang paling dalam itu infeksi sampai ke tulang. Jadi di 3 jenis infeksinya ini itu penyembuhannya akan berbeda. Misalnya cuman di kulit luar saja nih memerah gitu, kayaknya masih berair gitu. Biasanya kita di poli itu dokter kita itu menambah antibiotik saja. Dengan menambah antibiotik dikontrol minggu berikutnya udah sembuh. Ya, tapi nanti kalau sampai ke organ gitu ya, ada malah yang dilakukan namanya itu dijahit ulang gitu. Sampai lagi dirawat nanti kejadiannya, sampai dirawat. Itu mungkin nggak bisa dengan yang infeksinya yang di kulit saja. Kalau udah ke rongga itu perlu dirawat ulang, namanya heating sekunder gitu ya. Dirawat lagi pasiennya 3 hari lagi, baru pulang lagi. Jadi tingkat infeksinya sama tingkat penyembuhan juga berbeda. Kalau infeksinya masih tahap 1,
itu dengan antibiotik penambahan udah sembuh. Tapi kalau sampai ke organ bisa operasi kembali, bisa rawat kembali, itu bisa terjadi. Jadi penyembuhan itu berdasarkan tingkat infeksinya juga, begitu Rini. Oke, jadi berarti tidak bisa disembuhkan. bisa, gitu ya. tapi lamanya itu sesuai tingkat infeksinya. Iya. Nah, ada pernyataan menarik nih Bu Imar, semakin mahal ya fasilitas kesehatannya atau semakin canggih gitu alat-alatnya, semakin rendah risiko infeksi HIV-nya. Mitos atau fakta? Oh iya Rini, kalau itu sepertinya mitos ya. Mitos ya. Kalau obatnya udah mahal, tapi nakes tidak patuh, pasiennya nggak mau kerja sama, udah kita edukasi dia nggak melakukan, ya akan terjadi juga. Jadi kalau persnya pun besar, kita udah sesuai standar, pasiennya mau kerja sama, nggak rame jam besuk, kita larang nggak jam besuk, dia nggak datang, keluarganya, itu udah Berarti ini intinya kepatuhan. Kepatuhan ya, sama edukasi kita sama kepatuhan. Jadi biaya mahal nggak ada infeksi mustahil juga. Ya, iya ya. benar sekali. Nah sahabat Siti, mari kita dengarkan ya sedikit pesan penting yang ingin disampaikan nih oleh Ibu Zanimar tentang HIV ini kepada masyarakat. Silakan Bu. Iya. Jadi kalau kita untuk mencegah HIV itu pada sahabat Siti semua, yang pertama itu kita harus PHBS ya. PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi yang kedua itu kita olahraga yang teratur. Untuk sedikit bisa kita nggak sakit. Kalau sakit nanti HIV panjang lagi ceritanya gitu ya. Jadi kalau kita udah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, olahraga yang teratur. Misalnya ya kita sibuk ya gitu ya Rini ya, nggak sempat olahraga. Sebenarnya sih umur 40 tahun ke atas itu olahraga itu jogging saja, cukup jalan aja gitu iya, ya. 30 menit sehari itu sudah bisa olahraga namanya. Yang penting nanti rutin. Jadi bisa terapkan itu. Misalnya kita pagi udah ke masjid, udah 500 langkah, pulang lagi 500 langkah, udah 1000. Kita kerja nanti dari parkir ke kantor udah mencukupi. Jadi nanti yang selanjutnya itu istirahat harus teratur. Misalnya malam itu sahabat Siti, kalau kita nggak ada kegiatan lagi, minimal jam 10-11 kita udah istirahat. Kecuali kita nih di rumah ada dinas malam gitu ya, ada dinas sore, pulangnya lambat, itu beda lagi. Di rumah itu, apalagi anak-anak kita nanti ya, jangan nanti sampai jam 1 masih scroll handphone gitu ya. Padahal ini nggak buat tugas, tapi scroll handphone saja. Tapi dia udah jam 1, itu nanti di sekolahnya udah nguap, pagi nggak sempat sarapan, sampai di sekolah nanti lunglai, udah demam, masuk rumah sakit, seperti itu. Selanjutnya apa gitu? Gizi yang seimbang. Ibaratnya gizi yang seimbang ini bukan harus mahal-mahal gitu ya sahabat Siti. Mungkin nanti kita makan ada sayurnya, ada lauknya, ada proteinnya. Jadi seperti itu. Jadi minum yang cukup. Yang terakhir itu kita manajemen stres. Jadi semua kita ini semuanya punya masalah. Betul sekali. Kalau nggak ada masalah, sepertinya mustahil juga ya. Jadi stresnya itu manajemennya ya. Misalnya nih kita ini dari rumah ada masalah nih, tinggalkan di gerbang dulu. Ya. Nanti masuk rumah sakit jangan dibawa lagi masalahnya. Jadi seperti itu dipilah-pilah. Terakhir itu kita berdoa. Ya kita udah berobat, udah ngikuti aturan, tapi belum sembuh juga. Ya. Jadi kita ikhtiarnya sudah. Ya doa jangan lupa. Ya. Kita selalu berdoa, diberi kesehatan. Kalau kita nanti di rumah sakit, diberikan operasinya lancar, tidak ada infeksinya. Itu doa itu segala-galanya. Jadi obat, pertolongan itu ya juga ikhtiarnya. Tapi terakhir itu adalah doa. Dengan kita berdoa, kita selalu sehat, dijauhkan dari penyakit, nggak masuk rumah sakit. Jadi HIV juga nggak terjadi. Meskipun masuk rumah sakit, nanti kita ikuti aturan yang ada. Dan juga nanti apa yang kita edukasikan pada sahabat Siti semua, mengaplikasikannya di lapang, termasuk nanti teman-teman kita nakes di rumah sakit juga begitu. Karena teman-teman kita rumah sakit ini kita berikan juga nih pelatihannya, baik internal maupun eksternal. Apa itu? Kalau di komite PPI ini kita ada pelatihannya namanya eksternal ya Bu Rin. Jadi saya ini dilatih dulu begini-begini. Jadi setiap rumah sakit itu wajib punya PPI. Iya. Pencegahan pengendalian infeksi ini wajib punya. Nanti ada namanya ketuanya, ada sekretarisnya, ada IPCN-nya. Jadi nanti fungsi IPCN ini ke lapangan monitoring. Kan kita suruh nih kebersihan tangannya ada nggak? Kita pantau ke lapangan, ada nggak dilakukan? Nanti kita nilai. Karena nanti juga termasuk indikator mutu Kemenkes. Patuh nggak kebersihan tangannya? Patuh nggak menggunakan alat pelindung dirinya sesuai indikasi? Misalnya nih dari pagi sampai pulang maskernya terpasang terus. Oke kalau terpasang, tapi kalau cuma sekitar di leher, di ini, di dagu, gitu iya itu nggak ada fungsinya gitu juga ya sahabat Siti. Jadi gunanya masker itu kalau kita flu lagi batuk menutup hidung dan mulut.
Jadi pesannya tuh memang benar-benar dipasang. Jadi kalau dipasang gini-gini itu nggak ada fungsinya sama sekali. Betul. Jadi seperti itu dalam pencegahan HAIS ini. Jadi dalam pencegahan HAIS ini selain peran dari nakes, keluarga dan pasien itu sendiri, tentu ada supervisi yang dilakukan. Benar sekali, ya. iya. Tentu juga nakes di lapangan jangan ragu untuk melakukan pelaporan. Iya. Pasien juga bila ada terjadi keluhan yang seperti disampaikan oleh Bu Zanimar, jangan ragu juga untuk kembali ke vaskesnya ya, Iya, menyampaikan benar kondisinya. sekali. Nah, sahabat Siti, topik ini penting disampaikan agar sahabat Siti tetap mengawas diri untuk tidak takut berkunjung ke fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan pengobatan ya ataupun melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk kesembuhan sahabat Siti. Cukup dengan mematuhi segala hal-hal yang dapat mencegah HAIS seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi, maka sahabat Siti bisa terhindar dari infeksi HAIS. Nah, sahabat Siti, bila informasi ini bermanfaat untuk sahabat Siti dimanapun berada, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini sebanyak-banyaknya. Saya Rini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.